Halo, selamat malam teman-teman semua. Seperti biasa ya, balik lagi di Trimega Market Talk teman-teman. Kita akan bahas market update. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kita akan coba jawab ya. Apa kabar teman-teman? IHSG rebound, lanjut rebound ya untuk IHSG. Ini juga kelihatan kan? Ini sebenarnya udah nggak valid kalau gitu. Ini kita hapus. Ini berarti apa ini teman-teman? Ada potensi double bottom nih di IHSG ya. Nih kalau kita lihat. Ini hapus dulu. Oke. Oh, brand siap. Grup Barito tentunya akan kita bahas teman-teman, karena banyak yang nanya juga. Petro gimana nih kok? Gimana nih? Ya, kita akan bahas. Sebentar. Kita coba edit dulu sedikit. Double bottom teman-teman. Tinggal kita ngelihat ini IHSG bisa double bottom, berarti kan bisa menguat atau lanjut menguat karena saham apa nih? Apakah masih dibantu oleh saham big banks? Apakah nanti oleh saham yang Grup Barito atau apa? Ya kita akan coba lihat. Anyway, selamat datang lagi ya. Welcome teman-teman di Trimega Market Talk. Seperti biasa kita akan bahas saham, kita akan bahas market. IHSG ini cukup menarik kalau kita lihat. Sebenarnya dari minggu lalu ini kan udah mulai rebound ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini kan area supportnya IHSG di dekat level 7.000. Ya level 7.000 itu bisa kita bilang sebagai level psikologis lah. Begitu IHSG koreksi ke bawah 7.000, kayak misalnya ini, oh ini kayaknya kelihatan sebentar, sorry. Ya ini kan close-nya waktu itu di 6977 terus rebound. Ini koreksi pas ke bawah 7.000 juga, terus rebound teman-teman. Ya jadi memang kalau kita lihat ini level psikologis nih untuk di IHSG. Jadi tiap dia agak di bawah 7.000 terus rebound. Ini kalau teman-teman lihat, nah ini level supportnya juga di situ. Di sini sempat ada gap. Ini gapnya kan juga udah ketutup teman-teman. Ya ini gapnya udah ketutup. Ya jadi menurut saya mungkin IHSG short term masih cukup oke nih. Ini kan juga udah break dari downtrend MA20-nya, yang hijau ini MA20. Jadi secara short term mungkin bisa masih lanjut menguat. Hopefully bisa nyampe ke target double bottomnya di sini nih, sekitar 7.400 teman-teman. Nah kalau kita ngomongin IHSG menguat, tentunya kan, wah ini karena saham apa nih yang menguat, yang bisa membuat IHSG menguat? Tentunya big banks ini juga salah satunya ya teman-teman. Tapi kalau saya boleh saran, ini big banks ini kan sebenarnya udah mulai break nih dari MA20, udah mulai break. Ini coba menguat dari MA50-nya juga break lagi. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat, apakah ini berarti banks ini udah mulai pembalikan arah? Apakah ini berarti udah mulai bullish? Boleh mulai lebih agresif di sektor banking? Kalau menurut saya belum ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat waktu itu pas Donald Trump dilantik, dia bilang, oh kita untuk China kita belum akan ngenain tarif, kita akan mengenakan tarif itu akan dikenakan tarif itu di Kanada dan Meksiko teman-teman. Nah tapi nih tadi pagi si Donald Trump bilang, ini berita dari pagi ya, jadi Donald Trump ini rencananya malah akan ngenain tarif nih ke China ya dengan whatever the reason lah. Dia bilang karena China ini banyak support, atau kan untuk per Februari nanti yang kena additional tarif ini kan adalah Meksiko dan Kanada. Tapi karena China ini banyak ekspor fentanyl ke Meksiko dan Kanada,
maka China ini rencananya akan dikenain additional tariff. Nah, kalau sampai China ini kena additional tariff, ya, untuk barang yang kita belum tahu nanti apa, China itu akan bales, habis China bales, US bales-balesan, ya jadi itu malah membuat yang market sebelumnya expect, oh untuk tarif ke China ini mungkin belum ada yang tambahan, ya itu bisa merubah segala skenario yang udah diekspektasikan oleh market, teman-teman. Kenapa? Karena menurut saya kayak market sekarang ini lagi ada di persimpangan nih. Di satu sisi Donald Trump-nya kayaknya di periode dia memimpin yang kedua ini lebih kalem nih, teman-teman. Teman-teman juga mungkin lihat pas di inauguration-nya Donald Trump, yang semula dia ini kan kayak musuhan sama tech companies, tech CEOs-nya pada datang, ya banyak yang nge-support juga Donald Trump dari tech companies ini, karena ya mau nggak mau sekarang ya Donald Trump balik jadi presiden, ya bisa dibilang ini dari low base, teman-teman. Ya dari Donald Trump yang sebelumnya, Joe Biden pas memimpin ya kita bisa bilang he wasn't doing well lah pas di bawah kepemimpinan Joe Biden. Ya jadi Donald Trump sekarang startingnya dari low base, terus ditambah lagi dengan hopefully yang TikTok ini bisa deal, ya dia at least di Gen Z-nya US ini bisa menangin hatinya lah. Ya tinggal nanti, kan dia juga sempat bilang oke, kita akan coba acquire TikTok yang di US. Kalau China nggak neko-neko, ya kita bisa lebih deal lah. Ya mungkin selama China-nya nanti nggak ngelarang, nggak intervene, menurut saya ya pasti bisa mempengaruhi nanti kebijakan soal tarif dari US ke China. Meskipun seberapa signifikannya kita mesti tunggu. Dan juga kalau teman-teman ingat beberapa minggu yang lalu ada tim ekonomnya Donald Trump itu bilang suggest bahwa nanti untuk tarif ke China itu kalau bisa bertahap, teman-teman. Ya ada angkanya waktu itu kayak 2-5% atau sampai 10% per bulan. Kenapa mau dilakukan seperti itu? Kalau dikenainnya bertahap, berarti kan inflasi ini nggak akan lompat langsung secara signifikan. Yaitu yang sebenarnya diekspektasikan oleh market. Ya nanti kenyataannya seperti apa ya kita mesti tunggu. Ini kan juga pas dari habis yang speech-nya Donald Trump, yang pas hari Selasa ini kan juga ada agak kempes ya, teman-teman. Kalau kita lihat sebenarnya dari US Tender Sheet-nya, ini juga karena data-data dari job market. Nah, minggu ini juga nanti ada data jobless claims, teman-teman. Basically masih banyak uncertainty karena market ini juga masih mempricing-in kan nanti the Fed ini akan nurunin suku bunga berapa kali. Ya jadi kalau teman-teman yang pas big banks mulai rebound itu teman-teman mulai masuk, saya rasa oke untuk trading ya, trading jangka pendek dari banking ya. Tapi kalau udah mulai kayak naruh posisi yang agresif di banking, itu menurut saya belum ya. Jadi ini memang kan kelihatan nih untuk short term. Ya ini mungkin bisa aja ada penguatan kalau misalnya sampai ke 6.500, mungkin bisa aja ya untuk banking kayak untuk Bank Mandiri nggak kelihatan, sorry. Mungkin Bank Mandiri bisa 6.500 tadi. Kalau BBCA sebenarnya ya BBCA sih nggak turun-turun amat. BCA kalau kita lihat ini targetnya di 10.350. BCA ini dia belum break dari EMA 20 nya. Kalau bisa break ya itu mestinya di sekitaran 10.100, 10.300 lah mungkin itu untuk kalau teman-teman cari resisten yang jangka pendek ya. Tapi ya balik lagi saya mau remind aja, big banks ini memang rebound tapi belum ada sentimen yang sangat positif yang bisa merubah banks ini langsung berbalik arah menjadi bullish, teman-teman. And kalau di luar itu tadi ada yang nanya brand potensi masuk MSCI enggak? Ya jadi sebenarnya ada 3 saham yang waktu itu berpotensi masuk ke MSCI, teman-teman. Ya itu kan ada
Nih saham-sahamnya. Nih untuk hitungan MSCI-nya. Tapi ini itu nanti kan akan ada rebalancingnya, pengumumannya itu di Februari tanggal 10, tanggal 11 ya teman-teman. Tapi cut off untuk harganya ini ya, harganya ini cut off ini kan perhitungan yang beberapa minggu yang lalu. Cut off-nya itu di minggu lalu. Jadi kalau kita ngeliatin dari harga-harga sahamnya, sebenarnya yang bisa masuk, salah satu kandidat terkuatnya itu adalah cuan, teman-teman. Kalaupun dia bisa masuk, ya ada misalnya rebalancing nanti di bulan Maret, pengumumannya di Februari, salah satu kandidat terkuatnya ini cuan. Kalau untuk saham-saham lain, itu agak unlikely untuk masuk di rebalancing yang di bulan Maret. Meskipun brand dan BRMS waktu itu juga sempat ya bisa ada potensi masuk. Nah, tapi kan terakhirnya BRMS ini flat. Brandnya juga masih di bawah level 10.000 teman-teman. Ya jadi kalau ngelihat dari yang chance-nya masuk, itu cuan yang chance-nya paling gede. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang tahu, rebalancing yang di quarterly itu which is yang di bulan Maret dan Agustus itu lebih jarang ada saham yang masuk atau keluar dari MSCI. Biasanya yang rebalancing nama-nama baru itu nanti di bulan Juni dan juga November, teman-teman. Nah, jadi kalaupun yang nanti di Maret ini nggak ada yang masuk, nanti masih ada yang rebalancing selanjutnya itu di bulan Juni. Chance-nya yaitu balik lagi 3 saham tadi, brand, cuan, sama BRMS. Brand ini kalau dari sisi teknikalnya cukup oke ya. Ini kan waktu itu masuk ke area gapnya, terus kempes. Tapi sebenarnya ini juga bukan kelihatan nih. MA20-nya dia mulai flattening. Ya jadi ada kemungkinan dia akan bergerak sideways dulu. Karena ya semua sekarang nungguin bisa masuk MSCI nggak ya, bisa masuk nggak ya. Kalau ini nggak bisa masuk MSCI, ya pasti akan koreksi. Tapi kalau koreksi pun ya, karena yang saya bilang tadi, biasanya rebalancing yang di quarterly yang bulan Maret itu jarang ada addition or deletion. Jadi ada kemungkinan nanti di bulan Juni. Kalau nggak jadi masuk terus dia koreksi, justru itu kesempatan untuk buy on weakness. PANI ada tapi masih belum ya, karena PANI itu seperti yang kita tahu dari tahun lalu itu kan ada corporate actionnya, itu ya right issue, dan itu sebenarnya kan belum selesai. Ya kemungkinan tahun ini akan melakukan right issue lagi dulu, teman-teman. Kita akan juga bahas dari sisi teknikalnya. BRI, Big Bang tadi gitu udah kita bahas. Apalagi brand, cuan teknikalnya belum kita lihat ini. Sedangkan kalau cuan, dia masih uptrend terus. Jadi kelihatan orang-orang itu lebih percaya bahwa cuan ini bakal masuk ke si MSCI duluan. Ini kelihatan teman-teman. Kalau brand tadi mulai flattening, orang-orang udah mulai mikir ini kayak masuk nggak ya. Kalau cuan ini kurang uptrend apa ini MA20, MA50, MA100 jauh di atas seperti ini. Ya jadi chance-nya memang market ngeliat ya ini lebih gede lah chance-nya. Das ini sebenarnya juga oke. Waktu itu salah satu yang sempat kita call. Ini kan dari MA-nya flattening, dia break dan udah kena target. Ini kalau mau entry lagi bisa lakukan buy on weakness, teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah punya ya udah tinggal jaga trailing stopnya aja. Dewa dan Bumi juga kita bahas. Oh iya, Petro belum kita bahas. Ini Dewa ini juga sama nih. Dia kan itu nanti rencananya kan mau ada private placement ya teman-teman, RUPS LB dulu bulan depan. Jadi kan sebenarnya udah tahu nih di RUPS LB-nya nanti jadi nggak ya, karena energi ini kan buyback-nya juga nggak jadi. Dia sideways nih. Kemungkinan besar dia akan bergerak sideways dulu untuk si Dewa. Bumi, habis ini kita bahas Petro tadi ketinggalan. CBDK, waduh, ya kita bahas. Petro, Bumi dulu.
Bumi ini juga sama, teman-teman, mirip nih. Nih, kalau teman-teman lihat, flat. Ini EMA-nya. Flat, EMA 20, EMA 50, EMA 100. Dan ini kan teman-teman lihat nih, ada shadow panjang, kempes panjang, kempes panjang, kempes panjang, kempes. Jadi seller itu masih ada, teman-teman. Ya, seller itu keluar terus pas begitu dia naik kencang, sellernya keluar. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu saham-saham batubara ini kan sekarang lagi nunggu, sempat kan ada wacana bahwa royalti itu akan turun. Nah, apakah akan beneran turun apa enggak? Itu yang ditunggu. Ya, makanya kan ada dua pihak nih, dua kubu. Ada yang kubu ngelihat, oh ini kayaknya royalti bakal turun. Itu mereka orang-orang yang pada beli-beliin bumi misalnya. Tapi di satu sisi ada yang lihat, oh kayaknya royalti belum turun deh. Itu sellernya muncul. Kalau ngomongin saham-saham batubara lain, kemungkinan juga akan sama. Ya, sampai nanti ada kejelasan. Ini kan juga sama ADI, terus tadi Bumi, terus satu lagi Indi, teman-teman. Nah, ini sama. Keluar, sellernya keluar lagi. Karena yang ngelihat kayak, nah ini bagaimana? Ini Indi. Sellernya keluar lagi begitu, karena ya untuk ngomongin soal royalti itu ya kita mesti tunggu kejelasannya lah. Oke. Terus tadi ada yang nanya PTRO. PTRO ini very strong, teman-teman. Ya, jadi kalau bisa sih kita coba buy on weakness. Ini tuh kalau saya boleh bilang ya, saham ya ini di luar saham yang naik terus arah terus kayak misalnya kayak PEC, itu oke lah. Tapi kalau kita lihatin dari sisi technical, karena kalau PEC itu kan kayak nggak ada koreksinya. Kalau Petro, ini kan teknikalnya, ini bisa saya bilang salah satu saham yang teknikalnya paling oke nih, for now. Kenapa? Dia uptrend dan pullback-nya itu selalu terjaga di MA20. Pullback, rebound, dekat MA20, rebound, dekat MA20, rebound. Ya ini, sekarang udah jauh banget dari MA20-nya ini memang. Kalau dia koreksi, ini kan sebenarnya ada gap. Di dekat-dekat, harganya nggak kelihatan. Koreksi gapnya itu dekat-dekat 3.700, teman-teman. 3.700, 3.800 nih. Kalau koreksi ke dekat area-area itu bisa lakukan entry lagi, teman-teman. Untuk si PTRO 3.700 sampai 3.800. Resistennya berapa ya? Kita pakai high sebelumnya di kisaran 4560. Dekat-dekat situ untuk PTRO. Ya, jadi kalau teman-teman mau buy on weakness-nya dekat-dekat area situ, ya siapa tahu bisa dapat. Terus sepaket nih CBDK dan PANI. CBDK ini kalau teman-teman ingat ya, 2-3 hari lalu kan dia habis terus tutupan flat, habis itu koreksi nih teman-teman. Ya, jadi apakah ini memang koreksinya karena ya menurut saya karena itu, dan juga memang kan sejak IPO dia juga udah naiknya kencang. Dan agak berbeda nih, kalau Ratu kan tetap naik terus karena memang jatah barangnya yang di market itu yang benar-benar itu kan juga size-nya lebih kecil lah dibandingin si CBDK. Kok CBDK, kok LG jualan terus ya? Kan kita underwriter. Dan kenapa nggak jualan? Ini juga naiknya kan udah kenceng dari IPO naik segini ya. Sellernya keluar lah, profit taking. Kalau udah cuan ya profit taking, teman-teman. Ini PANI. Sepaket kita akan jawab juga. Nih, ini dia tadi pullback ya, terus habis itu agak rebound nih. Dia agak rebound,
Tadi kan sempat di 12.500 terus dia agak rebound. Ini kelihatan nih teman-teman. Kalau ini jebol ya, area-area ini jebol ya teman-teman, kalau yang punya dari modal-modal sini ya better cut dulu. Tapi kalau ini berhasil ada some rejection, menurut saya bisa lakukan sell on strength dulu nih. Karena agak sulit kalau misalnya teman-teman expect Pani tiba-tiba balik ke 19, 18.000, 19.000 untuk sekarang. Ya jadi kalau dia ada menguat ya, kalau Paninya ada penguatan, itu teman-teman bisa lakukan sell on strength. CBDK koreksi apa ada kaitannya dengan faktor laut? Kalau CBDK enggak lah. Kalau CBDK karena kan menguatnya udah signifikan dari IPO. Kalau Pani ya itu memang ada yang kekhawatiran, wah nanti jangan-jangan ada A, ada B. Tapi sebenarnya Paninya ini simply koreksi karena ikut ikut si CBDK-nya koreksi. Kenapa Adaro tolong dibahas, mending ADI-nya. Kalau kita ngomongin call ya ADI-nya. Adaro-nya mah Adaro mah volumenya ya segini-segini aja kan, kurang menarik lah sekarang. Mending Pani ya tadi kalau bisa rebound. Kalau ini bisa rebound ya, menguat, menurut saya dekat-dekat 16.000, ini berapa, 16.200, 16.500 itu lakukan sell on strength, keluar dulu kalau misalnya bisa rebound. Kalau ini nggak bisa rebound, ini jebol ya lakukan cut loss. BRPT mah oke lah. TPIA menurut saya yang cukup menarik ya. Ini BRPT ini juga biasanya BRPT ini dari grup paling belakangan. TPIA nih yang cukup menarik teman-teman. Downside-nya lumayan quite limited untuk si TPIA. Ini downside-nya lumayan limited sih. Ini kalau teman-teman lihat, ini bisa kita jadiin area supportnya. Dan sekarang ini kan dia sebenarnya lagi bergerak sideways nih. Dan dekat area ini kalau teman-teman mau coba akumulasi ya oke. Ya ini tapi agak spekulasi ya, lebih ke spekulasi buy, teman-teman. Terus saham yang menarik lagi, tadi Bumi udah, ADI udah, Indi udah, Brand udah, Banking, BRMS, iya BRMS ya. Ini juga sama teman-teman. Ini flat. Kenapa flat? Karena market kan expect ini masuk MSCI apa enggak. Kalau ternyata nanti yang di rebalancing announcement bulan depan nggak masuk, ini bisa pullback, ya lakukan buy on weakness. Karena market sekarang udah mulai nungguin masuk nggak ya. Dan rata-rata udah pada punya barang semua tuh. Tins, obat naik hari ini. Ara nggak sih? Menguat lah hari ini. Tins ini juga sideways ya sekarang. Ini kalau teman-teman lihat, ini kan berhasil break dari EMA 20-nya. Potensi double bottom, tapi habis itu nggak berhasil, ya ada kemungkinan dia akan bergerak sideways lagi nih. Kalau ternyata ada koreksi, ya akan kembali menguji area supportnya di bawah sini. Medco, oil-oilan, ya hopefully konflik di Palestina ini bisa mereda ya, beneran bisa gencatan senjata. Kalau itu gencatan senjata ya bisa ada stop, ya oilnya bisa agak kempes. Ini untuk Medco. Ini udah kita bahas. Oh iya, Dewanya belum. Oh, belum sih Dewa. Dewa udah sideways. Pani, Piva. Ini Piva. Ini kan sebenarnya area supportnya nih. Dia menguat dan ini resistennya, terus dia kempes.
Jadi kalau mau masuk, ini kan sekarang lagi menguji, dan teman-teman ingat ya, PIVA ini kan swingannya gede banget. Jadi kalau mau masuk menurut saya porsinya kecil aja karena swingannya gede. Kalau mau masuk coba pullback, pas pullback dekat-dekat MA-nya di sini. Ini itu dekat 206 sampai 215. Oke, ya itu dulu teman-teman. Kalau yang ketinggalan bisa cek rekamannya di Instagram Trimegah Sekuritas. Dan untuk semua rekomendasi saham yang kita bahas ya, teman-teman bagi yang udah punya aplikasi Trima Plus, itu ada ya semua rekomendasi saham yang kita call, yang kita hold, supportnya beli berapa itu ada di semua di sini. Oh ya, Cleo ini juga salah satu yang menarik. Ya ini misalnya tadi Pani ini juga ada ya, kita bahas juga. Nah ini semua ada di aplikasi Trima Plus kita. Jadi kalau teman-teman biar nggak ketinggalan rekomendasi kita, market update, technical, fundamental, podcast, semuanya ada di aplikasinya Trimegah, Trima Plus. Download aja, buka rekening. Thank you semua.